Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada PJJ kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai trigonometri. Adapun pembahasan yang akan kita lakukan pada kegiatan PJJ kali ini adalah kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Jadi kita akan mengkonversi suatu koordinat baik dari koordinat kartesius menjadi kutub atau dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk posisi suatu benda dapat kita nyatakan menjadi dua koordinat, yaitu bisa dengan koordinat kartesius ataupun dengan koordinat kutub. Nah, kalau dengan koordinat kartesius yaitu merupakan sistem koordinat yang ditentukan oleh jarak horizontal yaitu sumbu X dan vertikal yaitu sumbu Y. Jadi letak dari titik benda tersebut dihitung berdasarkan jarak horizontal atau sumbu X dan jarak vertikal atau sumbu Y. Nah, inilah posisi suatu benda kalau dinyatakan dalam koordinat kartesius. Misalkan ada titik P. Titik P ini adalah 3,2. 3,2 ini artinya adalah titik P ini letaknya 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Atau titik P ini letaknya berada 3 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Nah, itulah posisi titik P jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Sedangkan untuk koordinat kutub atau koordinat polar, letak suatu titik ini berdasarkan dari jarak titik tersebut terhadap titik asal dan besar sudut yang dapat terbentuk oleh sumbu X positif dan garis R, di mana garis R ini adalah ke arah dari titik awal terhadap titik benda tersebut. Misalkan di sini ada titik A. Titik A ini kalau kita nyatakan dalam koordinat kutub, titiknya itu adalah 4,30 derajat. Dan titik B ini adalah 6,240 derajat. Untuk titik A ini artinya adalah letak A ini berjarak 4 satuan dari titik pusat dan sudutnya itu dari sumbu X positif sebesar 30 derajat. Itu arti dari posisi titik A. Bapak ulang. Jadi titik A ini 4,30 ini artinya adalah 4 satuan dari titik pusat dan 30 derajat dari sumbu X positif. Nah, inilah posisi titik A. Kemudian untuk posisi titik B ini artinya adalah 6 satuan dari titik pusat dan 240 derajat dari sumbu X positif. Nah, inilah posisi untuk titik B. Nah, itulah koordinat kutub atau koordinat polar. Jadi, Bapak ulangi, kalau koordinat kartesius, posisi benda itu dihitung berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Berapa jarak dari sumbu X dan berapa jarak dari sumbu Y. Sedangkan kalau kita menggunakan koordinat kutub, yaitu berapa jarak benda tersebut terhadap titik pusat dan berapa sudut yang terbentuk oleh arah jarak tadi dengan sumbu X positif. Nah, itulah koordinat kartesius dan koordinat kutub. Baik, kita akan mengkonversi dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Jadi kalau kita mempunyai koordinat kutubnya misalkan 5,30 derajat, kalau kita buat menjadi koordinat kartesiusnya berapa? Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Di sini misalkan ada titik P ini adalah R, A.
titik P ini atau posisi P ini kita akan ubah menjadi koordinat kartesius, menjadi X, Y. Jadi berapa X-nya, berapa nilai Y-nya. Mari kita lihat hubungan antara X dan Y dengan alfa dan R. Kita lihat dulu untuk yang Y. Kalau kita lihat di sini kita mempunyai sebuah segitiga. Misalkan Bapak kasih nama segitiganya adalah O, P aksen, dan P. Berarti inilah segitiganya. Berarti siku-sikunya di sini. Nah, kita lihat hubungan Y dengan R dan alfa. Kalau kita lihat sudutnya adalah alfa, berarti Y ini adalah merupakan sisi depan pada segitiga tersebut. Dan R adalah sisi miring pada segitiga tersebut. Nah, hubungan antara Y, R dengan alfa adalah Y adalah sisi depan dan R adalah sisi miring. Trigonometri yang merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring adalah trigonometri sinus. Berarti sinus alfa sama dengan Y per R. Ingat, Y itu adalah depan, R itu adalah miring. Sinus itu adalah depan per miring atau demi. Berarti depannya Y, miringnya adalah R. Berarti sin alfa sama dengan Y per R. Dari sini berarti kita peroleh Y-nya adalah R kali sin alfa. Jadi R-nya pindah ruas ke sini. Jadi Y sama dengan R kali sin alfa. Nah, inilah hubungan antara Y, R, dan alfa atau sudut alfa. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara X, R, dan alfa. Kalau kita lihat, X ini merupakan sisi samping dan R adalah sisi miring. Berarti perbandingan trigonometri yang merupakan perbandingan antara sisi samping dan sisi miring adalah perbandingan cos. Sehingga diperoleh cos alfa sama dengan X per R. Dan kita akan mencari nilai X. Berarti X sama dengan R dikali cos alfa. Nah, inilah hubungan antara X, R, dan alfa. Jadi untuk menentukan Y, kita menggunakan perbandingan sin. Dan untuk menentukan X, kita menggunakan perbandingan cos. Sehingga diperoleh untuk koordinat kutub PR, A menjadi koordinat kartesiusnya adalah R kali cos alfa, R kali sin alfa. Nah, inilah konversi dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Baik, kita akan melihat kebalikannya, yaitu kita akan mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jadi di sini ada titik P dinyatakan dalam koordinat kartesius, yaitu X, Y. Nah, sekarang kita akan menghubungkan X dan Y ini dengan alfa dan R. Caranya seperti tadi, untuk mencari R berarti kita tinggal menjumlahkan X kuadrat dan Y kuadrat kemudian diakarin, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, inilah namanya teorema Pythagoras. Jadi hubungan antara R, X, dan Y adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan dengan sudut alfa. X dan Y dengan sudut alfa. Kalau kita lihat, Y ini adalah sisi depan dan X ini adalah sisi samping. Berarti perbandingan trigonometri yang menyatakan antara sisi depan dengan sisi samping adalah perbandingan tangen. Sehingga diperoleh tangen alfa sama dengan Y per X. Karena yang akan kita tanyakan adalah alfa, berarti kita tinggal inverskan tangennya. Berarti alfa sama dengan inverse dari tangen Y per X. Inilah alfanya. Nah, apa itu inverse? Nanti kita akan bahas dalam bentuk soal. Jadi, kalau ada titik P, X, Y atau dalam koordinat kartesius X, Y, kita akan menyatakannya dalam koordinat kutub menjadi R, alfa dengan R adalah akar X kuadrat,
tambah Y kuadrat, dan alfa sama dengan inverse tangen dari Y per X. Nah, inilah konversi Kartesius menjadi kutub. Baik, kita lihat soalnya. Di sini kita akan merubah koordinat P dan R, di mana P dan R ini merupakan koordinat kutub atau koordinat polar karena mengandung derajat. Jadi intinya untuk melihat apakah dia kutub atau Kartesius, tinggal lihat apakah mengandung sudut atau tidak. Kalau mengandung sudut berarti dia merupakan koordinat kutub atau koordinat polar. Jadi untuk yang A, yang titik P ini 8,60, kita akan ubah menjadi koordinat Kartesius. P 8,60 derajat, berarti di sini diperoleh R-nya adalah 8 dan alfanya atau sudutnya adalah 60 derajat. Nah, hubungan antara X, Y, R, dan alfa tadi kita sudah hitung, yaitu X sama dengan R kali cos alfa dan Y-nya sama dengan R kali sin alfa. Nah, untuk X dulu berarti X sama dengan R-nya adalah 8, cos alfa, alfanya adalah 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Nah, berdasarkan sudut istimewa, cos 60 derajat ini adalah setengah. Berarti 8 kali setengah adalah 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Y. Berarti Y sama dengan R kali sin alfa. R-nya adalah 8 dan sin alfa-nya adalah 60 derajat. Berarti 8 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 kali 8 sama dengan 4 akar 3. Jadi titik P jika dinyatakan dalam koordinat Kartesius menjadi 4,4 akar 3. Nah, inilah koordinat Kartesiusnya. Ingat harus X dulu baru yang Y. Jangan sampai ketukar karena koordinat Kartesius itu adalah X, Y. Nah, itulah untuk yang A. Yang B adalah 10,135 derajat. Berarti R-nya adalah 10 dan alfanya adalah 135 derajat. Dari sini X-nya diperoleh adalah R cos alfa. Sehingga diperoleh X sama dengan 10 kali cos 135 derajat. 135 derajat ini ada di kuadran kedua. Sehingga relasinya adalah 180 dikurang alfa. Sehingga diperoleh 10 dikali cos 180 dikurang 45 derajat. Karena 135 ini diperoleh dari 180 dikurang 45. Nah, kita lihat kuadran 2. Kuadran 2 ini cos ini bernilai negatif. Sehingga diperoleh 10 dikali negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Karena di sini min berarti min setengah akar 2. 10 dikali min setengah akar 2 adalah negatif 5 akar 2. Nah, inilah nilai untuk posisi X-nya atau nilai X-nya. Untuk nilai Y-nya adalah R kali sin alfa. Berarti 10 kali sin 135 derajat. Sama dengan 10 kali sin 180 dikurang 45 derajat. Ingat, di kuadran 2 sin ini bernilai positif. Berarti 10 kali sin 45 derajat. Sama dengan sin 45 derajat ini adalah setengah akar 2. Dikalikan dengan 10 menjadi 5 akar 2. Jadi, titik R jika dinyatakan dalam titik koordinat Kartesius menjadi negatif 5 akar 2, 5 akar 2. Inilah cara mengkonversi dari koordinat kutub atau polar menjadi koordinat Kartesius. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Kita akan mengkonversi kebalikannya, yaitu kita akan mengkonversi koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub atau koordinat polar. Untuk A, 4,-4.
4,4 ini berarti nilai X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 4. Berarti R-nya adalah 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berarti 4 kuadrat adalah 16, negatif 4 kuadrat juga adalah 16. 16 tambah 16 adalah 32. Nah, kita akarin. Ternyata akar 32 ini tidak kita bisa akarin langsung, hanya kita bisa menyederhanakannya. 32 ini artinya 16 dikali 2. Akar 16 itu adalah 4, akar 2 itu tetap karena nggak bisa diakarin. Jadi akar 32 itu aja menjadi 4 akar 2. Jadi ini adalah R-nya. Nah, sekarang kita tentukan sudutnya, sudut alfanya, yaitu dengan menggunakan tangen. Tangen alfa sama dengan Y per X. Nah, berarti tangen alfa sama dengan negatif 4/4 sama dengan negatif 1. Berarti dari sini alfanya adalah inverse dari tangen negatif 1. Nah, sekarang kita lihat 4,-4. 4,-4 ini di kuadran berapa? Yang X-nya positif dan Y-nya negatif. Berarti di kuadran berapa? Berarti ada di kuadran ke-4. Kuadran 4 ini adalah X positif, Y negatif. Kalau X positif, Y positif, kuadran 1. X negatif, Y positif, kuadran 2. X negatif, Y negatif, kuadran 3. Dan kuadran 4, X positif, Y negatif, itu kuadran 4. Nah, untuk negatifnya jangan dulu kita lihat. Kita cukup lihat angka satunya aja. Nilai tangen yang bernilai 1 itu sudutnya berapa? Berdasarkan sudut istimewa, tangen yang bernilai 1 itu adalah tangen 45 derajat. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Ingat sekali lagi, cari yang tangen hasilnya 1. Cari sudutnya yang menghasilkan tangennya, nilai tangennya itu adalah 1. Ternyata sudutnya adalah 45 derajat. Nah, karena di sini kuadran keempat, ingat kuadran keempat, sudut berelasi antara kuadran keempat dan kuadran pertama adalah 360 dikurang alfa. Berarti 360 dikurang 45. 360 derajat dikurang 45 derajat adalah 315 derajat. Jadi sudut alfanya adalah 315 derajat. Ingat, kalau kuadran 4, sudut berelasinya adalah 360 dikurang alfa. Berarti koordinat kutub atau koordinat polarnya adalah 4 akar 2, 315 derajat. Jadi ini cara mengkonversi antara titik koordinat kartesius menjadi titik koordinat kutub atau polar. Baik, kita lihat nomor 2. 6,2 akar 3. Berarti di sini X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 2 akar 3. Ingat, X-nya positif, Y-nya positif. Berarti ini di kuadran pertama. R-nya diperoleh 6 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 2 akar 3 kuadrat adalah 12. Ini diperoleh dari 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. 2 kuadrat menjadi 4. Dan akar 3 kuadrat menjadi akar 9. Akar 9 adalah 3. 4 kali 3 adalah 12. 36 tambah 12 sama dengan 48. Seperti tadi kita sederhanain menjadi 16 kali 3. Akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3. Jadi inilah nilai R-nya. Untuk selanjutnya kita cari sudutnya dengan menggunakan perbandingan tangen. Berarti tangen alfa sama dengan Y per X ini diperoleh tangen alfa sama dengan 2 akar 3 per 6. 2 akar 3 per 6 ini tidak bisa kita bagi, kita hanya menyederhanakan koefisiennya saja. 2 dengan 6. 2 dengan 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3, baru akar 3. Nah, kita lihat nilai sudut berapa yang tangennya bernilai setengah akar 3. Ternyata sudutnya adalah 30 derajat. Ingat, di sini kuadran 1, jadi kita tidak perlu lagi mengkonversi menjadi sudut berelasi.
set langsung mendapatkan nilai 30 derajat. Jadi diperoleh R-nya adalah 4 akar 3 dan alfanya adalah 30 derajat. Sehingga titik dari 6,2 akar 3 jika kita nyatakan menjadi koordinat polar atau kutub menjadi 4 akar 3,30 derajat. Nah, inilah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasannya dari kalian dapat pahami. Jika kalian masih bingung, silakan kalian bisa bertanya melalui Google Classroom atau WA. Dan untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut. Kalian kerjakan di buku latihan, kemudian kalian upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.